Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pena, welcome to UKM Pers Yasa Anggana Official. Oke, sahabat pena, jadi ini merupakan salah satu program baru dari channel YouTube UKM Pers Yasa Anggana Official yang kami beri nama Podcast Pers atau Perbincangan Santai, di mana kedepannya setiap episodenya itu akan mendatangkan narasumber ataupun tamu yang berbeda, yang isinya itu akan berbincang santai tentang suatu tema yang akan kami angkat nantinya dengan tema yang pastinya berbeda-beda. Dan karena ini merupakan episode pertama, jadi kami ingin lebih memperkenalkan tentang apa itu pers, terkhusus apa itu UKM Pers di kampus kami. Jadi kami sudah mengundang ketua UKM Pers yang baru periode 2022-2023, yaitu Kang Andika. Jadi langsung saja saya akan memanggil Kang Andika untuk bergabung bersama saya di sini. Kak. Baik sahabat pena, di samping saya sudah bergabung ya Kang Andika, atau yang lebih akrab disapa Adika untuk saya dan rekan-rekan saya. Baik, selamat datang ya di podcast Pers. Sebelumnya terima kasih sudah menyempatkan waktu untuk hadir di sini sebagai tamu untuk podcast Pers untuk berbincang santai di episode pertama ini. Jadi mungkin agar lebih afdol ya sahabat pena, saya akan mempersilahkan Adika untuk memperkenalkan dirinya terlebih dahulu. Mungkin bisa memperkenalkan nama panjang, nama panggilan, terus juga semester berapa dan kegiatannya selain ngampus apa, dan mungkin juga single atau taken bisa disampaikan biar sahabat pena yang di rumah tahu. Baik semuanya. Halo sahabat pena, perkenalkan nama saya Muhammad Andika alias Taufik. Bisa dipanggil Andika, biasa dipanggil Dika, bebas gimana nyamannya, asal jangan dipanggil sayang ya. Cut. Saya ada mahasiswa aktif STI Sanggana semester 6 kelas E. Ya sekarang saya menjabat sebagai ketua unit kegiatan pers mahasiswa, dan selain sibuk kuliah sama di pers, saya juga biasa olahraga badminton bersama teman-teman saya. Nah, mungkin tadi udah ya saya perkenalan. Nah, siapa tahu nih sahabat pena yang di sana di layar kaca itu belum pada kenal sama Teteh. Boleh perkenalan Teh? Boleh atuh. Baik, izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Lisna Gustiani. Saya mahasiswa aktif di STI Yasa Anggana Garut, jurusan S1 Manajemen, dan saya baru semester 3 kelas E, dan untuk di pers ini saya di divisi kreatif. Seperti itu Adika ya. Oh iya Adika, for your information buat sahabat pena yang sedang menonton mungkin ya. Jadi kan saya sekarang sebagai host gitu ya. Tapi untuk di episode nantinya, di episode selanjutnya, untuk hostnya itu akan berbeda-beda gitu. Jadi akan ada dari rekan-rekan dari UKM Pers, rekan-rekan UKM Pers yang akan jadi host gitu. Coba menggantikan mungkin ya. Dan sebelum lanjut juga, jadi di sini sebenarnya kami ditemani sama rekan-rekan dari UKM Pers. Ada banyak yang mendampingi ya, dari divisi kreatif, redaksi, dan publikasi. Banyak kan. Saya pribadi mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan yang udah hadir ya. Temani kita. Baik Adika, mungkin langsung aja ya kita ngobrol tentang UKM Pers karena mungkin sudah pada penasaran gitu. Ya, tunggu sebentar ya. Ini dari tadi kucing nih. Baik, kita lanjut aja ya Adika. Biar sahabat pena yang sedang menonton tidak tambah penasaran lagi, mungkin langsung aja kita ke
ke tema perbincangan kita kali ini, yaitu tentang UKM Pers ini sendiri. UKM Pers itu Andika, UKM apa sih gitu, bergerak di bidang apa? Jadi dari namanya sendiri ya, UKPM, ya ini unit kegiatan pers mahasiswa. Jadi kita ini unit kegiatan yang bergerak di bidang pers, khususnya untuk mahasiswa. Jadi dalam sejarahnya ya, pers mahasiswa itu merupakan alat perjuangan yang digunakan atau dipakai oleh aktivis mahasiswa untuk menyampaikan informasi-informasi seputar perkuliahan. Serta selain menyampaikan informasi juga kita menyampaikan aspirasi-aspirasi dari mahasiswa itu sendiri. Gitu. Oh, baik. Mungkin untuk sejarah dari berdirinya UKM Pers ini sendiri, Adika, itu seperti apa? Mungkin dari tahun berdirinya, dari pendirinya gitu. Bisa mungkin sedikit dijelaskan? Jadi yang saya tahu bahwa unit kegiatan pers mahasiswa itu didirikan untuk waktu yang tidak ditentukan dan ditetapkan oleh BMKM STI Sanggana pada saat itu, lalu disahkan menjadi unit kegiatan pers mahasiswa oleh pimpinan STI Sanggana dan didirikan pada tanggal 23 Oktober 2001. 2001 ya, berarti Ya, udah cukup lama. Udah berapa tahun ya? seumuran sama saya. Oh Saya juga iya. sama saya 2001. Oh iya. Terus ini saya salah fokus sama ini. Ini teh logo resmi dari UKM Pers ya? Oh iya, jadi ini adalah logo resmi dari unit kegiatan pers mahasiswa dan logo ini itu didesain oleh Bapak Dr. Dadang Safarudin yang dimana salah satu dari dosen kita. Jadi logo ini memiliki beberapa makna. Wah, boleh dijelasin dong, Jadi yang pertama ada lingkaran bola bumi berwarna merah diartikan sebagai luasnya informasi dan pentingnya informasi. Nah, yang kedua, dalam gambar ini nih ada seperti bentuk lensa kan? Nah, itu dapat diartikan sebagai perekaman segala informasi yang ada. Dan ada 3 buah garis yang berwarna merah dan menonjol keluar. Itu dapat diartikan sebagai Tridharma perguruan tinggi, di mana dimaksudkan bahwa setiap gerak langkah unit kegiatan pers mahasiswa STI Sanggana didasarkan oleh Tridharma perguruan tinggi. Dan selain ada garis yang keluar, ada juga 3 garis merah yang ke dalam. Itu dapat diartikan bahwa gerak langkah unit kegiatan pers mahasiswa Sanggana ini selalu berusaha untuk mencari dan membelah informasi yang ada. Terus selanjutnya ada warna merah, seperti kita ketahui bahwa merah berarti keberanian, kelugasan, dan ketegasan dalam bersikap. Selanjutnya ada warna biru yang artinya langit, dimaksudkan bahwa bagaimanapun pandainya manusia, pasti di atas langit masih ada langit. Jadi itulah makna dari logo unit kegiatan pers mahasiswa. Baik, makasih atas penjelasan makna logonya ya. Ya. Mungkin sekarang kita ke ini dulu ya. Tadi kan udah perkenalannya di awal, saya dari divisi kreatif, dari divisi redaksi yang pastinya itu ada kerjasama antar divisi. Lalu penasaran ya, di pers itu ada berapa divisi sih? Terus juga mungkin sekilas tentang apa ya tugas-tugasnya itu. Jadi di unit kegiatan pers mahasiswa ini ada 3 divisi. Yang pertama ada divisi redaksi, terus ada divisi kreatif, dan ada juga divisi publikasi. Untuk setiap divisi yang ada di unit kegiatan pers mahasiswa ini memiliki tupoksinya masing-masing. Yang pertama dari divisi redaksi. Divisi redaksi ini adalah divisi yang bertugas dalam atau berfokus dalam kepenulisan. Jadi divisi redaksi biasanya membuat berita atau mencari berita, mengolah berita. Selain juga membuat, mencari, dan mengolah, kita juga belajar untuk bagaimana sih caranya menjadi seorang jurnalis atau wartawan yang baik dan benar. Kita diberi pelatihan untuk cara mewawancari orang yang baik, kayak gimana, sehingga nantinya kita akan terbiasa dalam melakukan hal seperti itu, karena redaksi adalah jantungnya dari unit kegiatan pers mahasiswa. Selanjutnya ada divisi kreatif, yang dimana
divisi kreatif ini adalah dunianya atau bidangnya para konten kreator. Divisi yang menaungi bidang fotografi, videografi, dan desain grafis. Divisi inilah yang bertanggung jawab untuk menghasilkan karya seperti poster digital, pamflet, foto, video, dan karya-karya kreatif lainnya. Dan salah satunya ya podcast kita ini merupakan salah satu ide dari anak-anak divisi kreatif. Selanjutnya dan yang terakhir ada divisi perusahaan atau divisi publikasi. Ya ini divisi yang bertugas mengatur strategi dalam mempublikasikan karya-karya yang dihasilkan oleh dua divisi sebelumnya. Jadi divisi kreatif berhasil membuat suatu konten atau suatu foto dan akan lalu setelah itu dipublikasikan oleh divisi publikasi dan juga divisi redaksi. Divisi redaksi juga jika sudah beres membuat suatu berita, langsung kita kasih ke divisi publikasi dan bagaimana caranya divisi publikasi itu dapat menyebarluaskan hasil dari karya dari divisi redaksi dan juga divisi kreatif. Selain itu juga di divisi publikasi kita juga diajarkan bagaimana how to be a good speaker. Nah, jadi gimana cara kita bisa menjadi seorang pembicara yang baik dan benar. Ya seperti apa yang sedang kita lakukan saat ini. Baik, Kak. Mungkin karena barusan kita membahas tentang divisi ya, Sahabat Pena, kebetulan saat ini kami juga ditemani sama ketua-ketua dari divisi kami, dari divisi UKM Pers, yaitu ada ketua dari divisi publikasi, dari divisi redaksi, sama dari divisi kreatif. Nah, biar kita nggak tunduh ya, biar kita nggak ngantuk, boleh nggak panggil buat sebentar perkenalan diri? Boleh ya? Boleh yuk. Ya, Kawan-kawan. mungkin kita bakal manggil dulu ketua divisi redaksi atau publikasi dulu mungkin. Teman-teman mau publikasi dulu atau redaksi dulu? Ada beberapa yang menyebut publikasi nih, berarti publikasi dulu ya. Ya, langsung saja ya kita panggil Ariko, namanya itu Ariko ya. Beliau ketua dari divisi publikasi. Ariko boleh dong gabung dulu sebentar ke sini. Tepuk tangan atuh, tepuk tangan. Ayo Ariko, gabung dulu. Baik Sahabat Pena, sekarang bersama saya dan Adika sudah bergabung. Ariko, halo Ariko. Halo. Silakan mungkin Ariko perkenalan diri dulu ya, biar Sahabat Pena yang lagi nonton tahu gitu. Baik, perkenalkan nama saya Ariko Gunawan. Saya mahasiswa aktif STI Yasa Anggana Garut. Saya dari kelas sekarang 6E. Baik, Ariko, tadi kan saya udah sedikit memperkenalkan ya ke Sahabat Pena bahwa Ariko itu adalah ketua divisi publikasi di Pers itu. Nah, boleh sedikit menjelaskan enggak sih berdasarkan pengalaman gitu tugas Ariko itu di publikasi itu seperti apa? Meskipun tadi ya udah dijelaskan juga sedikit sama Adika. Mungkin bisa lebih lengkapin Ariko. Jadi publikasi itu namanya publikasi, yaitu menyebarluaskan berita yang dibuat oleh divisi redaksi maupun oleh divisi kreatif. Jadi divisi publikasi itu kalau saya ya memposting di Instagram, sosial media apapun itu. Jadi bertanggung jawab atas yang dibuat oleh divisi redaksi maupun kreatif. Makasih Ariko. Mungkin nanti untuk obrolan lebih lanjut juga Ariko bakal menjadi salah satu narasumber ataupun tamu yang akan di episode podcast Pers selanjutnya gitu. Makasih Ariko. Makasih Ariko. Yeay. Baik. Cukup teman-teman, cukup ya. Selanjutnya ada baik, siapa selanjutnya nih? Kita ke ketua divisi redaksi. Dipanggil sama Adika ya teman-teman. Adika panggil dong si cantik punya UKM Pers ini. Adika sih keluar rasa. Balikan sing benar atau sing paling benar. Untuk sekarang mari kita sambut ketua dari divisi redaksi. Ayo silakan.
Sudah ada di samping saya si cantik milik UKM Pers, Teh Ita. Teh Ita ini adalah ketua divisi redaksi dan akan memperkenalkan dirinya biar sahabat kenal lebih kenal. Silakan Teteh. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Ita Suryanti dari semester 6 kelas A. Di sini saya sebagai ketua divisi redaksi Teh Lisna. Iya. Teh Ita boleh tahu nggak sih sedikit tugas ataupun apa ya yang pernah Teh Ita lakuin di divisi redaksi itu kayak gimana gitu? Ngapain aja misalkan Iya. selama jadi anggota Boleh. redaksi. Andre! Mau diolongkan. Balikan nih dari pertanyaan. Andre, awas. Andre, tunggu pembalasan. Kita langsung jawab ya. Oke, Teh Lisna, sejauh ini sih saya sebagai ketua divisi redaksi, kan sebelumnya saya sebagai anggota nih. Nah, kalau sebelum itu saya seringkali menerbitkan berita, kayak meliput berita di acara kampus gitu, tentang event-event atau hal lainnya. Kemudian kalau setelah dilantik jadi ketua divisi, lebih ke membuat caption di Instagram. Nah, itu mungkin. Karena untuk meliput berita sekarang ada kendala mungkin, jadi salah satu web kita belum bisa dipakai lagi gitu. Ya, jadi Ya, Iya. karena ada satu dan lain hal. ya jadi sahabat pena sedikit informasi ya. Kami itu punya website yang namanya itu Suara Mahasiswa ya, Teh. Mahasiswa ya. Dan Iya. kebetulan sedang gimana Teh, itu sedang ditutup Belum dulu. diperpanjang. Iya, ditutup dulu. Karena di situ kita emang fokusnya karena di web itu kita fokus nerbitin berita gitu. Jadi sekarang saat webnya ditutup, kita belum bisa nerbitin lagi berita. Sayang sekali ya Teh, padahal jika websitenya bisa diakses sekarang, mungkin sahabat pena yang penasaran bisa langsung mengakses website kita Betul ya. sekali. Tapi mudah-mudahan disegerakan dibuka lagi ya websitenya. Dan juga Insya Allah teman-teman. jangan sedih kalau kalian mau lihat contoh dari berita kami, yaitu di divisi redaksi masih ada di Di Instagram. Instagram kami suaramahasiswa.org. Oh iya, Iya, jadi sebagai solusinya kita kan gak bisa nih upload di web Website. Suara Mahasiswa. Nah, sebagai solusinya kita upload di Instagram gitu. ya baik. Makasih ya Tita. Mungkin sekarang perbincangannya segini dulu ya. Nanti kita akan lanjut di episode selanjutnya mungkin ya Tita. Atau Makasih Tita. siapa tahu nanti Tete yang jadi Aduh, Ya, karena presenternya ya kan. jadi hostnya, karena Yuk, kita akan tepuk tangan rolling dulu untuk semuanya, menjadi yuk. hostnya ya teman. Makasih Tita. makasih Kak Lisna, Terima Dika. kasih. Oke Dika, kita lanjut ke perbincangan selanjutnya ya. Boleh, boleh. Itu tentang cara gabung di UKM Pers ini. Jadi kalau misalkan ya ada mahasiswa STIE Yasa Anggana yang kebetulan misalkan udah nonton podcast ini terus jadi tertarik untuk gabung di UKM kita di Pers, itu caranya gimana? Apakah bisa langsung menjadi anggota apa gimana Dika? Oh, kalau untuk gabung unit kegiatan pers mahasiswa ini, langkah pertama kalian harus follow Instagram Pers STIE YA. Dan kedua jangan juga lupa untuk follow Instagram Suara Mahasiswanya. Nah, nanti di bio Instagram Pers STIE akan ada link pendaftaran untuk masuk atau untuk bergabung dengan kami Pers Mahasiswa. Terus pastinya itu kalau udah ngisi link misalkan ya formulir pendaftaran itu bisa langsung gabung adik, atau mungkin kita harus melewati beberapa tahap dulu. Nah, kalau misalkan teman-teman nih, sahabat Vena di luar sana yang udah ngisi link, pasti akan langsung otomatis masuk ke grup calon anggota. Nah, dalam grup itu, kalian akan diberi pembekalan sebelum untuk menjadi anggota seutuhnya. Jadi kalian akan diberi pembekalan dulu mengenai seputaran tentang pers itu sendiri dan divisi-divisi yang ada di dalamnya. Jadi setelah pembekalan itu kalian akan didiklat, baru kalian akan sah menjadi anggota dari kami unit kegiatan pers mahasiswa. Jadi segitu Teh. Sok Teh tanya lagi Teh, lagi pengen ditanya nih. Boleh minum?
Oh, boleh, boleh. Maaf ya Dika, seadanya karena dana kita masih terbatas. Dri, minta permen dulu. Dri. Ups. Obrolan santai guys. Oke, karena kita barusan udah membahas tentang cara gabungnya di UKM Pers, mungkin sekarang kita akan ke pertanyaan yang lebih menjurus ke pengalaman Adika gitu ya. Ranah pribadi gitu. Iya, 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 personal. Jangan terlalu personal tuh, santai aja. Siap. Lu jangan santai. Jadi Gimana Adika, nih? pertama Adika gabung di UKM Pers itu dari kapan gitu? Apakah pas pertama masuk kampus langsung gabung di sini atau mungkin mencari dulu kenyamanan di UKM lain lalu yang paling nyaman di sini dan dilanjut di sini atau bagaimana? Oh, jadi ya pertama kali saya masuk kampus kan setiap mahasiswa juga setiap maba pasti akan mengalami atau akan mengalami masa perkenalan kampus yaitu PKKMB atau OSMA, OSPEK. Nah, pada saat itu OSPEK saya melihat kakak-kakak kelas saya, terutama ada yang masih saya ingat, ada Kang Husen, ada Kang Mumin. Nah, mereka itu pakai baju biru keren itu, gagah sambil pegang-pegang kamera. Nah, dan di situ tuh kayak wah keren nih. Jadi mulai tertarik dari pertama ngeliat itu. Tapi sebelum masuk pers, saya juga dulu masuk organisasi lainnya. Ada Pandawa, ada Pamus, banyak lah pokoknya. Tapi kenapa akhirnya saya memutuskan untuk fokus di pers? Karena gak tahu kenapa ya, itu kayak pilihan hati aja sih. Wah, Cocoknya pilihan di pers. hati. Pilihan hati sahabat pena. Nah, Jadi, terus apa lagi? untuk alasan mungkin tadi udah termasuk alasan atau ada alasan yang lain? Oh, alasannya dulu saya pernah disuruh untuk buat sebuah berita, kan kebetulan saya ini divisi redaksi ya. Nah, pada saat saya beres membuat sebuah berita, terus saya kirim, ternyata berita yang saya buat itu banyak pujian atau banyak apresiasi dari berita yang saya buat. Nah, dan semenjak saat itu kayak merasa loh kok seru gini ya. Nah, jadi semakin sini tuh semakin resep we gitu. Lamun ngadamelan berita teh jadi Sunda kieu, biasanya ada orang Sunda. Oke, jadi mungkin itu tadi ya alasan Adika gabung di pers. Terus untuk divisi pertama yang Adika ikuti itu atau sampai sekarang itu berarti divisi redaksi ya? Ya, saya dari anggota sampai pengurus. Jadi untuk tahun pertama saya anggota biasa, terus tahun keduanya saya jadi wakil ketua. Waktu itu soalnya waktu itu ketuanya Teh Mei kan. Teh Mei, ya. Nah, terus beres Teh Mei saya langsung jabat sebagai ketua. Oh iya. Sekarang kan sebagai ketua ya. Nah, boleh tahu gak sih visi misi menjadi ketua UKM Pers? Untuk visi misi itu tersendiri ya sebenarnya berawal dari keresahan saya selama saya menjabat di unit kegiatan pers mahasiswa, di mana sering terjadinya miskomunikasi pada saat itu ya. Kurang kompak lah anggotanya, cuman hanya ada beberapa yang kompak. Nah, saya tuh pengen membuat organisasi pers ini menjadi lebih kompak, lebih harmonis. Nah, jadi intinya mah visi saya itu memperkuat keharmonisan dan rasa tanggung jawab antar pengurus dan seluruh anggota unit kegiatan pers mahasiswa untuk mewujudkan UKPM yang lebih produktif dan dalam berkegiatan organisasi. Dan untuk melancarkan visi itu, saya pun memiliki beberapa misi, yaitu mengadakan kegiatan pers mahasiswa dengan berlandaskan kedisiplinan, kekonsistenan,
yang bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan di bidang jurnalistik. Selanjutnya juga ada meningkatkan dan membentuk kualitas sumber daya manusia sehingga dapat bertanggung jawab dan berperan aktif dalam UKPM. Dan yang terakhir ada meningkatkan kebersamaan dan rasa kekeluargaan di antara seluruh keluarga besar UKPM demi terwujudnya UKPM yang harmonis. Jadi dalam kepemimpinan saya tidak mau terlalu mengatur, mengekang anggota saya, tapi saya hanya minta kepada para anggota saya untuk saling membantu, saling support, dan saling memiliki rasa tanggung jawab atas UKPM ini. Jadi mereka gimana caranya seluruh anggota ini bekerja dengan santai dan dengan tanpa adanya rasa paksaan gitu. Jadi kan ke kitanya juga sebagai anggota jadi nyaman-nyaman aja, jadi asik-asik aja. Gak terlalu tegang, gak terlalu tertekan gitu. Ya karena oh ya informasi ya. Sedikit menambahkan juga karena ketika di awal kita meskipun kita masuk ke divisi yang berbeda, tetapi di awal itu kan kita kan diajarkan semuanya ya, redaksi, kreatif, terus juga cara mempublikasikan. Jadi emang kita meskipun kita punya satu tanggung jawab per divisi, tetapi diharapkan atau emang harus gitu kita juga harus bisa ya untuk jadi kita juga harus untuk divisi yang lainnya gitu. Jadi meskipun misalkan saya megang kreatif, tetapi harus bisa juga dalam menulis berita gitu ya. Harus bisa juga dalam public speakingnya kan. Iya. Gak melulu kita nih redaksi harus terus kamu fokus bikin berita, enggak. Saya juga dari redaksi pernah disuruh untuk menjadi fotografer, meskipun ya hasilnya gak sebagus dari anak-anak kreatif, tapi seenggaknya saya pernah mencoba. Oke, terus juga berarti gabung di UKM Pers ini udah 3 tahun. 3 tahun? Ya, ini tahun ketiga. Oh, ini tahun ketiga ya. Berarti sekitar dari semester 1 mau ke semester 2. Ya. Dari 2021 saya masuk unit kegiatan pers mahasiswa. 1, 2, 3. Berarti selama itu ya dari pertama gabung sampai hari ini, sampai detik ini, sampai menjadi ketua, ada gak sih momen yang waktu kegiatan yang mengatasnamakan pers yang itu gak pernah lupa gitu, jadi terus ingat, entah itu kejadian seru, kejadian haru, kejadian bahagia, sedih, atau mungkin yang bikin kesel? Kalau yang bikin kesel gak ada ya, soalnya saya sangat-sangat sayang kepada anggota saya. Itu paling ada momen yang gak terlupakan, yaitu saat momen-momen kebersamaan. Kayak waktu itu saya dan beberapa teman saya pernah diundang ke UIN Bandung. Jadi kita diundang ke acara seminar talk show gitulah, yang seminar main talk judulnya. Dan itu pengalaman yang gak akan bisa saya lupakan karena banyak ilmu yang saya dapatkan dalam acara tersebut. Terus juga saat berita saya diapresiasi, itu benar-benar momen yang sangat membahagiakan dalam berkegiatan di unit kegiatan pers mahasiswa ini. Baik, karena mungkin durasinya udah cukup panjang ya, kita juga udah cukup lama ngobrol, berbincang santai. Mungkin udah beres ini? Belum, Oh belum. Kan udah ngomong gitu. Kan sebelum penutupan harus ada intro dulu gitu. Untuk yang terakhir ya, mungkin saya mau tahu harapan ke depannya untuk UKM Pers ini seperti apa? Mungkin saya bukan ketua terbaik di unit kegiatan pers mahasiswa ini, tapi saya berharap selama saya menjabat di unit kegiatan pers mahasiswa ini, saya dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada sebelumnya, sehingga kepengurusan pers setelah saya dapat menikmati hasil saya dan jauh memperbaiki apa yang sudah saya lakukan. Amin, semoga terkabul. Baik, nah sekarang baru udah semuanya kita obrolkan, udah semuanya kita perbincangkan. Baik, teman-teman, itu dia ya obrolan saya bersama Adika selaku Ketua Umum dari UKM Persiasa Anggana Official. Ini durasinya mungkin cukup panjang, tetapi mudah-mudahan sahabat pena yang menonton bisa menikmati video ini.
Dan video ini pastinya dibuat oleh UKM Pers, oleh anggota UKM Pers semuanya ini ikut berkontribusi karena di belakang layar ini juga banyak yang menemani. Oh ya, sama dari penonton sekalian nih, kalau mau misalkan request bintang tamu dari narasumbernya untuk berikutnya siapa, boleh tulis di kolom komentar ya. Iya. Misalkan, Kak, undang ketua ini dong, undang ketua itu dong. Nah, boleh nih, nanti bisa kita pertimbangkan. Bisa diusahakan ya. Ya mungkin sebelum ditutup ada lagi yang ingin disampaikan? Nggak ada. Nggak ada, udah cukup. Pokoknya mah jangan lupa untuk like, subscribe. Ya pasti itu ya. Jangan lupa subscribe, like, terus juga komen dan share video ini ke semua sosial media kalian. Oke sahabat Pena, sebelum saya Lisna Gustiani sebagai host di episode pertama ini dan Adika selaku narasumber sebelum undur diri dan sebelum videonya ditutup, jadi untuk informasinya kita itu UKM Pers itu punya jargon. Boleh ya Adika dikenalin jargonnya di episode pertama ini? Oke. Teman-teman kita jargon ya. Berhubung di sini semuanya anak-anak pers, jadi kita semua udah tahu. Jadi langsung aja ya kali ya. Oke, 1, 2, 3. Unit kegiatan pers mahasiswa berjuang dengan pena, berjuang dengan karya. Assalamualaikum. Dadah. Dadah, assalamualaikum. Terima kasih sahabat Pena dan teman-teman semuanya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.